Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil amin Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nggih, insyaallah niki badhe bahas masalah pembukuan Al-Qur'an. Nggih, lek cerita-cerita ngeten niki pasti tidak terlepas dari cerita-cerita di masa lalu. Nopo sebab-sebabnya kok bisa sampai akhirnya dibukukan kados ngeten niku nopo sebabnya. Saderenge teng mriku sian niku teng zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sakjane sampun ngengken teng sahabat niku nulis Al-Qur'an. Sehingga demi menjaga Al-Qur'an niku Nabi nggak ada seorang penulis wahyu nggih niku sinten? Zaid bin Sabit, nggih niku. Kalau ini sampun. Zaid bin Sabit niku termasuk seorang pemuda lawekdal niku, pemuda sing nggak ada kealiman yang luar biasa, tingkat hafalan yang sangat kuat, kealiman yang sangat tinggi, sehingga Rasulullah mempercayakan penulisan wahyu itu kepada beliau. Nggih. Terus di masa Rasulullah niku Rasul ngengken nulis wahyu, cuma Rasul ngelarang nulis napa mawon yang bukan wahyu. Hadis niku dilarang ditulis kanjeng Nabi di masa awal-awal Islam. Kiranten napa? Kiranten wedi lek seumpami hadis niku tercampur mengke kalih Al-Qur'an. Napa malih sing ingkang hadis qudsi. Hadis qudsi niku hadis ingkang lafate niku dugi Allah tapi disampaikan oleh kanjeng Nabi. Jadi seolah-olah niku susah membedakan antara ayat Al-Qur'an kali hadis Nabi. Kan Al-Qur'an nggih sami, lafate niku dugi Allah, nggih. Cuma niku disampaikan kali kanjeng Nabi. Sanes perkataan kanjeng Nabi. Lek sumpami perkataan kanjeng Nabi misalkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Misalkan niku kan lafaz niku dugi kanjeng Nabi sehingga niku disebut dengan hadis, nggih. Sedangkan hadis qudsi niku lafate niku dugi Allah melalui kanjeng Nabi, ngoten nggih. Sehingga ketika wekdal niku ditulis mungkin dapat napa mencampur adukkan antara Al-Qur'an dan juga hadis. Sehingga mungkin umat Islam di masa itu mungkin sangat susah lah untuk membedakan niku. Kinanten Rasulullah oleh karena itu napa melarang untuk menulis yang selain Al-Qur'an. Nggih. Terus permasalahan pengumpulan Al-Qur'an ini kan penulisan Al-Qur'an niku kurang lebih Al-Qur'an diturunkan niku secara munajaman. Munajaman niku artinya berangsur-angsur, boten sekaligus. Meskipun di ayat niku ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an niku turunnya daf'atan wahidah, napa sekaligus. Ada yang mengatakan Al-Qur'an niku turunnya mufarraqah, nggih. Turunnya itu terpisah-pisah. Atau terpisah-pisah niku artinya munajaman, berangsur-angsur, boten sekaligus. Nah, di sini kan ada dua redaksi yang seolah-olah ada nopo benturan, ketidaksamaan. Ada yang mengatakan nopo di satu sisi ayat mengatakan Al-Qur'an turunnya sekaligus, ada yang mengatakan berangsur-angsur. Lah niki sing leres pundi kan ngoten niku nggih. Mungkin niku yang dadi pertanyaan. Lah mriki akhirnya para ulama niku ada yang menafsiri bahwasanya Al-Qur'an niku turun secara daf'atan wahidah atau secara sekaligus niku di langitnya bumi gitu. Di langitnya bumi itu sebelum disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi sekaligus dari Lauhul Mahfuz niku diturunkan sekaligus menjadi Al-Qur'an murni lah dari Al-Fatihah sampai An-Nas misalkan ngoten niku. Baru kemudian oleh malaikat Jibril niku disampaikan kepada kanjeng Nabi secara terpisah, secara berangsur-angsur, mufarraqan, nggih. Sehingga ayat yang pertama kan disepakati ulama yang turun pertama adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian ada yang mengatakan setelah itu Al-Mudaththir, kemudian surat Al-Muzammil dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kontradiksi di antara satu ayat dengan ayat lainnya atau antara satu hadis dengan hadis lainnya atau ayat dengan hadis. Di sini tidak ada kontradiksi, okay? Jadi ulama yang pertama adalah turun dari Lauhul Mahfuz secara sekaligus, baru kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan kepada kanjeng Nabi niku secara terpisah-pisah. Ngoten nggih. Niku secara selama 23 tahun kurang lebih. Kiranten kanjeng Nabi niku dakwah teng Mekah niku
wekdal napa selama 13 tahun nggih. 13 tahun kemudian dilanjutkan ke Madinah selama 10 tahun. Di aslinya 22 tahun lebih pinten bulan ngoten niku. Cuma seumpami dibulatkan menjadi 23 tahun ngoten. Pertama kali Rasul niku ngengken nulis al-wahyu, ketika wahyu turun niku emang dituliskan di dalam kados seperti pelepah kurma nopo kulit dan lain sebagainya, dan niku masih terceceran nggih. Banyak sahabat yang nulis mungkin ketika nuzulil Quran, ketika turunnya Al-Quran itu baru kemudian sama sahabat ditulis, baru kemudian sahabat lain ada yang ketika turunnya wahyu tertentu itu mengetahui kemudian menghafalnya kemudian menghilang, tidak membersamai Rasulullah, dalam artian seperti itu, sehingga hal itu kan sangat susah, tapi Rasulullah menyuruhnya untuk menulis. Ketika Zaid bin Sabit itu mengetahui, maka kemudian beliau langsung menulis wahyu tersebut, sehingga sampai Rasulullah wafat hal itu dapat dihafal oleh para sahabat yang mungkin memiliki hafalan yang kuat. Rata-rata memiliki hafalan yang kuat para sahabat, terutama para hufat, para penghafal Al-Quran, dan juga para katibul wahyi, para penulis wahyu niku memiliki hafalan yang kuat. Nah, setelah para sahabat niku napa, setelah Rasulullah wafat, maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Sidna Abu Bakar nggih. Disinilah yang mungkin awal mula pembukuan Al-Quran ini untuk dilanjutkan lagi, untuk digiatkan lagi. Setelah niku tepatnya setelah kejadian perang Yamamah. Perang Yamamah niku perang melawan kaum munafik, yang diantaranya di situ ada nabi palsu yang mengaku nabi niku Musailamah Al-Kadzab. Niku di masa Abu Bakar. Kiranten di masa niku orang-orang niku didoktrin lah kali nabi-nabi palsu niku, sehingga mereka tidak mau seperti membayar zakat, kemudian mulai menyimpang dari ajaran Islam karena meragukan, ada yang meragukan kepemimpinan Abu Bakar. Seharusnya tidak Abu Bakar, kok kenapa Abu Bakar, kan ngoten niku. Sehingga mereka kaum-kaum yang tidak terima niku keluar dari Islam sehingga menjadi murtad. Sehingga kaum murtad itulah yang kemudian oleh Abu Bakar niku diperangi, dan disitulah terjadi para penghafal Al-Quran niku nopo banyak yang meninggal nggih. Bahkan diriwayatkan di situ ada kurang lebih 70 orang penghafal Al-Quran yang emang benar-benar hafal Al-Quran niku sampai wafat. Sehingga disinilah Sidna Umar niku berinisiatif mengusulkan kepada Sidna Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Sidna Umar ini kan memiliki pandangan yang idealis dan visioner. Kedepannya niku kados nopo saene niku beliau tergambar. Kiranten beliau niku memiliki akal rasional yang sangat kuat. Niku bentene kelebihane Sidna Umar kali sahabat ingkang lintu. Nggih niku terkenali Sidna Umar niku nggak rasional yang sangat kuat, sehingga hal-hal kedepannya yang mungkin akan terjadi beliau niku sudah bisa memandang memandang ini ditakutkan kalau ini masih terus seperti ini, maka hal ini akan terjadi, misalkan ngoten niku. Lah Sidna Umar niku gak ada pemikiran ngoten niku, sehingga beliau mengusulkan kepada Sidna Abu Bakar. Kemudian Sidna Abu Bakar mungkin merenungi ya, sampai hatinya niku dibukakan oleh Allah. Kemudian paling leres ya sing diomongaken kali Sidna Umar niku. Akhirnya beliau ngengken teng Sidna Zaid bin Sabit niku wau. Beliau matur ngengken Zaid bin Sabit niku ngumpulaken Al-Quran, ngumpulaken Al-Quran ingkang tercecer teng para sahabat niku dikumpulaken. Apakah beliau mboten hafal? Nggih hafal sangat. Cuma kelebihane Zaid bin Sabit niku ken ngumpulaken niku nggih niku ngumpulaken sampai ketemu tiange ingkang gadah nopo tulisan niku wau, atau pelakunya langsung ingkang nulis Al-Quran niku wau, atau yang mengikuti ketika ayat itu turun, mengikuti Rasulullah ketika ayat itu turun, ngoten niku. Sehingga ini termasuk hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh sahabat Zaid bin Sabit.